Rizik ini kan tak bisa dianggap sebagai sosok yang biasa. Yang pasti dia punya pengikut, bahkan punya pengaruh pada segmen masyarakat tertentu, termasuk juga akan mempengaruhi kontestasi di 2024, ujar Heri kepada Suara.com pada Kamis. Urus aja tuh internalnya partai politiknya sendiri. Bagaimana nih tipsnya nih, tips supaya korupsi gak ketahuan. Ini tipsnya nih, caranya nih gimana, begitu mendingan Jika dia tak lagi tersandung kasus hukum. Jika 2024 Habib Rizik tak punya masalah hukum, saya kira masih bisa mempengaruhi preferensi politik publik. Apalagi bila pendekatan politik Habib Rizik lebih adaptif terhadap perkembangan sosial. HRS kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, bahkan berpotensi diartikan sebagai provokatif dan lain sebagainya, ujaran kebencian dan lain-lain. Ya kan? Pernyataan Habibana Habib Syihab baru-baru ini kan menyinggung kondisi Indonesia dalam kerusakan dan darurat kebohongan. Ya bagus, setuju. Darurat kebohongan, darurat pendidikan, darurat akhlak, krisis moral, iya kan? Darurat korupsi, masih banyak lainnya. Darurat utang luar negeri, berpotensi gagal bayar. Habib Rizik juga merepresentasikan kelas masyarakat yang cenderung kontra kebijakan pemerintah. Sehingga, kata Heri, bukan tak mungkin Habib Rizik akan kembali muncul saat Pilpres 2024. Habib Rizik mampu mewakili kelas masyarakat yang kontra terhadap penguasa. Artinya, jika kelompok ini ceruknya semakin besar di 2024, bukan tidak mungkin Habib Rizik tampil koncer lagi pada kelompok tersebut, katanya. Karena kebenaran itu pasti akan dibenci oleh orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan. Atau bisa jadi jangan-jangan orang yang selama ini pro kepada rezim mereka itu punya banyak kasus, sehingga tersandra dengan kasusnya. Oh, nggak mau dia dukung. Itu semua merupakan resiko perjuangan, di mana saat kita menyampaikan yang hak, pasti akan ada orang-orang yang tidak suka. Jangankan Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling mulia, manusia yang sikapnya paling lembut, manusia yang tidak pernah mengganggu orang lain, manusia yang di dalam berucap kata tutur sapanya begitu santun. Tetap beliau dimusuhi, beliau difitnah, beliau dicaci maki, beliau diperangi, bahkan beliau diusir dari kota Mekah, dan berapa banyak pihak yang ingin membunuh beliau. Berbahaya, Rizik Syihab disebut bisa lengserkan Jokowi di Pilpres 2024. Terpenting seiman. Rizik Syihab disebut bisa jadi kingmaker atau penentu pasangan calon dalam kurung paslon yang akan bertarung pada pemilu 2024. Ini setelah ex-pentolan Front Pembela Islam FPI itu dinyatakan bebas bersyarat. Habib Rizik Syihab sendiri banyak memiliki basis suara, apalagi ia dianggap sebagai imam besar oleh pengikutnya. Habib Rizik bahkan bisa mempengaruhi pemilih untuk mendukung satu capres 2024 untuk menggeser posisi Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sangat mungkin Habib Rizik Syihab dijadikan komoditas politik saat pemilu 2024. Hal itu terlihat dari banyaknya elit-elit politik yang memberikan ucapan selamat atas dibebaskannya ex-pimpinan FPI tersebut. Kenapa saya begitu ngomongnya? Saya kira ada fakta politik yang cukup sederhana. Sudah mulai muncul statement-statement elit yang mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Habib Rizik menghirup udara bebas.
sekalipun agak diperhalus, misalnya statementnya. Kata Adi dikutip dari diskusi adu perspektif total politik Rabu tanggal 20 bulan 7 2022 malam. Mesti belajar dari kejadian sebelumnya supaya tidak terjadi kasus hukum, tapi statement-statement elit yang selama ini terkesan berhadap-hadapan dengan Habib Rizik menyambut, mengucapkan selamat atas kebebasannya, sambungnya. Kata Adi merupakan suatu variabel yang sangat mungkin menjadikan Habib Rizik sebagai komoditas politik dalam Pilpres 2024 yang akan dimainkan oleh siapapun. Ini kan satu variabel yang kemudian bisa dijelaskan bahwa Habib Rizik untuk 2024 sangat mungkin akan menjadi komoditas politik yang tentu saja akan dimainkan oleh siapapun, tentu untuk memenangkan pertarungan di 2024, ujarnya. Menurut Adi, Habib Rizik akan melakukan penetrasi baik bagi kandidat capres maupun partai politik dalam kurung parpol yang seiman pada Pilpres 2024. Untuk Pilpres 2024, Habib Rizik Syihab nggak mungkin berdiam diri. Pastinya melakukan penetrasi kepada kandidat pada partai yang iman politiknya sama, terutama memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang dinilai memperjuangkan kelompok-kelompok Islam, ucapnya. Ia menambahkan, dengan dibebaskannya Habib Rizik dari tahanannya, tentu akan bermunculan gerakan-gerakan politik. Muhammad Rizik Syihab kini telah dinyatakan bebas bersyarat. Habib Rizik Syihab bebas pada Rabu tanggal 20 bulan Juli 2022 lalu. Setelah beberapa hari bebas, aktivitas Habib Rizik Syihab terpantau kini hanya berada di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Kini Habib Rizik Syihab disebut bisa menjadi kingmaker alias penentu pasangan calon yang akan menang di Pilpres 2024. Habib Rizik Syihab sendiri banyak memiliki basis suara, apalagi ia dianggap sebagai imam besar oleh pengikutnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, sangat mungkin Habib Rizik Syihab dijadikan komoditas politik dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurut Adi, hal itu terlihat dari banyaknya elit-elit politik yang memberikan ucapan selamat atas dibebaskannya ex-pimpinan Front Pembela Islam tersebut. Kenapa ya begitu ngomongnya? Saya kira ada fakta politik yang cukup sederhana. Sudah mulai muncul statement-statement elit yang mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Habib Rizik, menghirup udara bebas sekalipun agak diperhalus misalnya statement-statementnya. Kata Adi dikutip dari diskusi adu perspektif total politik, bahwa mesti belajar dari kejadian sebelumnya supaya tidak terjadi kasus hukum, tapi statement-statement elit yang selama ini terkesan terhadap-hadapan dengan Habib Rizik menyambut, mengucapkan selamat atas kebebasannya, sambungnya. Hal tersebut, kata Adi, merupakan suatu variabel yang sangat mungkin menjadikan Rizik sebagai komoditas politik dalam Pilpres 2024 yang akan dimainkan oleh siapapun. Ini kan satu variabel yang kemudian bisa dijelaskan bahwa Habib Rizik untuk 2024 sangat mungkin akan menjadi komoditas politik yang tentu saja akan dimainkan oleh siapapun, tentu untuk menyenangkan pertarungan di 2024, ujarnya. Lebih lanjut, Adi menjelaskan, Habib Rizik akan melakukan penetrasi baik bagi kandidat capres maupun partai politik parpol yang seiman pada Pilpres 2024. Untuk Pilpres 2024, Habib Rizik Syihab nggak mungkin berdiam diri. Pastinya melakukan penetrasi kepada kandidat, kepada partai yang iman politiknya sama, terutama memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang dinilai memperjuangkan kelompok-kelompok Islam, ucapnya. Adi menuturkan, dengan dibebaskannya Habib Rizik dari tahanannya, tentu gerakan politik bermunculan, gerakan-gerakan politik. Hari pembebasan Habib Rizik, ex-pemimpin Front Pembela Islam FPI, Muhammad Rizik Syihab akhirnya bebas bersyarat hari ini.
Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Habib Rizik Syihab tiba di rumahnya Jalan Pertamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Rumah Tahanan Negara Rutan Barreskrim Polri sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat hari ini. Setelah tiba di rumah Habib Rizik Syihab langsung menghabiskan waktu dengan keluarga. Kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan Habib Rizik langsung bertemu dengan anak dan istrinya di rumah. Habib makan buah lalu makan nasi kebuli. Ini kami lagi makan bersama, kata Aziz saat dihubungi. Aziz meminta masyarakat yang ingin sowan ke rumah Habib Rizik agar bersabar. Habib Rizik membutuhkan waktu terlebih dahulu bersama keluarga. Kami minta pengertiannya dulu, supaya Habib istirahat dulu. Kami tidak melarang masyarakat datang, tapi mohon pengertiannya. Mohon doanya biarkan Habib berkumpul dengan keluarganya dulu, lanjut Aziz. Tidak ada acara penyambutan khusus saat kedatangan Habib Rizik, tidak ada acara sambutan. Kami ingin suasana kondusif, tidak membeludak, tidak menimbulkan kerumunan, kata dia. Dilarang ambil gambar. Pengalaman tribunjakarta.com sekitar pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, sejumlah pria mengenakan seragam putih berjaga-jaga di depan Jalan Paksi, jalan menuju kediaman Habib Rizik Syihab. Di depan gang terdapat tulisan larangan mendokumentasikan area tersebut, dilarang mendokumentasikan dalam bentuk apapun di seluruh area ini kecuali hanya tim resmi LLIP. Tulis spanduk tersebut. Selain orang berseragam serba putih, beberapa orang tampak hilir mudik masuk ke Jalan Paksi. Ketua Umum Persaudaraan Alum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan Habib Rizik tiba sekitar pukul 7:18 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan hak beliau untuk bebas bersyarat, jadi beliau statusnya tahanan kota. Berkumpul bersama kita semua dan keluarga, katanya. Selamat belum mengetahui rencana kegiatan Habib Rizik hari ini. Habib Rizik masih butuh istirahat. Kita belum tahu, nanti akan diatur oleh keluarga dan pengacara yang jelas hari ini. Insya Allah beliau istirahat bersama keluarganya, pungkasnya. Sejak kasus Habib Rizik Syihab diberitakan Tribunews.com, kasus ini bermula ketika Habib Rizik Syihab dirawat di RS Umi Bogor pada November 2020. Saat itu sakit yang diderita Habib Rizik Syihab masih menjadi misteri karena tidak ada yang memberikan klarifikasi terkait kondisi Habib Rizik Syihab kala itu. Namun belakangan misteri perawatan Muhammad Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Kota Bogor itu akhirnya terungkap. Habib Rizik ternyata dirawat di Rumah Sakit Umi lantaran terkena infeksi paru-paru karena COVID-19. Ia dinyatakan positif corona bersama istrinya Syarifah Fadlun Yahya saat dibawa ke Rumah Sakit Umi pada 24 November untuk dirawat di Presidential Suite. Habib Rizik sempat mengisi formulir persetujuan umum. Dalam forum tersebut, kata jaksa, Habib Rizik menolak kondisi kesehatannya yang positif corona dibuka ke publik. Setelah pemeriksaan, Habib Rizik dan istrinya dirawat di kamar Presidential Suite lantai 5, kamar 502 RS Umi lantai 5 merupakan tempat pasien COVID-19, ujar JPU. Saat Habib Rizik masuk ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor mengisi formulir persetujuan untuk tanggal 24 November 2020. Di dalam formulir persetujuan umum itu pada angka 4 tentang persetujuan pelepasan informasi angka 2 dan 3 diberi tanda silang oleh Habib Rizik.